masih bisa dibilang pola banning dari kedua belah pihak nih sama persis dengan game yang sebelumnya. Bener banget, gak boleh sampai adanya Fanny dan Wanwan. Ini Aha. dua hero yang memang mengerikan banget. Dan yang nge-ban Fanny adalah Geekfam. Di game 1 juga sama. Ini bisa dibilang respect juga. Tadi sempat udah aku notice juga di game pertama. Respect terhadap Kairi. Dan kalau kita melihat di mana Natalie yang selalu di-ban juga sama Onyx. Ini bisa dibilang respect juga sih ke arah Baleskinya. Yes, bilang respect juga. Tapi menarik ya kalau ngebahas Suns. Apalagi kan dengan patch baru. Ya kita tahu mid lane itu udah bukan lagi Shadow atau bayangan ya. Fokus utama damage bisa ke area mid lane. Dan ngebawa perubahan positioning Suns yang dulunya jungler ke area mid lane. Bener-bener wise decision making in my humble opinion. Menurut aku pribadi dari Onyx Esports. Karena terlihat dari pola permainan yang dibawa Suns. Dia juga tipikal mid lane yang independen gak bergantung juga. Tapi ketika dia dibutuhkan ini bener-bener on point juga untuk datangnya. Ini membuat Geek harus benar-benar memperhatikan pola permainan mid lane yang dibawa oleh Onyx. Tapi fokus kita mengarah ke arah hero yang terakhir bakal ditutup oleh Onyx, di mana Paramis di sana udah ditutup, dan Akai yang justru tidak diperbolehkan hadir untuk Onyx Esports di game yang kedua ini. Ini Valentina kan bergerak bebas banget. Ini Iya. Valentina juga ada untuk sekarang. Apabila ini akan jatuh di tangan dari... Valentina udah di-ban pula, maaf sebelumnya. Patrick maksud gue, dan Patrick bener aja langsung diamankan. Wow, lagi dan lagi. Yes, untuk kali kedua. Patrick first pick. First pick Berarti banget. Patrick di mata Onyx semahal itu. First pick banget ya Sama dari hal Beatrix-nya itu. nih. Mahal itu karena kita tahu tadi ketika dia ada space saja yang diberikan oleh Salmut, dia makan enak bisa dibilang di area bottom lane, dia roaming, dia rotasi, dia sweeping lane. Space yang diberikan yang buat Beatrix-nya tuh menjadi momen yang cukup menakutkan untuk Onyx Esports atau Geekfam di game yang pertama tadi. Dan game yang kedua seperti apa karena kita melihat kembali Janna Kitty nge-secure karya Julian, dan ini nggak boleh di underestimate juga pastinya, di mana dia bisa banget manfaatin sisi yang hadir dari sisi Julian di area laning phase yang bakal mereka implementasikan di game yang kedua kali ini, Lim Kocul. Tadi aku pikir bakal ngepick ke arah Masya loh, ternyata Esmeralda ya menjadi pilihan untuk Geekfam sendiri. Dan ketika aku melihat Beatrix dan membahas soal Onyx juga, bisa aja nih kalau memang dari Onyx mau bermain dengan Beatrix Digi gitu kan, dengan gameplay babysitter di arah gold lane untuk dapatin objektif, itu lumayan enak. Tapi ternyata Pakito yang diamankan terlebih dahulu sama teman-teman dari Among the Onyx. plains exists the Oke, equilibrium udah ada lagi. which Yip I dan juga was Pakito made. sekarang. Mereka akan bermain dari sisi positioning ataupun bisa dibilang bait yang mungkin akan membuat pemain dari Geek akan masuk ke dalam trap yang akan mereka sediakan, yang akan mereka ciptakan. Karena sejauh ini mereka pun masih punya satu hal yang bisa membuat itu gagal loh. Julian akan menjadi satu hal yang bisa mengganggu, plus nggak cukup di Julian aja, nggak cukup di Esme aja. Satu hero yang menjadi musuh bebuyutan mereka di game yang pertama, mereka ambil sekarang. Kita akan lihat bagaimana Kadita ini akan dibawa oleh anak-anak Geekfam di game yang kedua. Pola permainan apa yang nanti bakal diterapkan juga, karena kita tahu ketika ada Kadita, rumputan lagi udah bukan lagi rumput yang aman. So dia harus lebih di-aware lagi oleh Onyx, karena mereka juga udah secure ke area Pakito dan juga Yip. Dan Digi lagi-lagi coba untuk di-respect banning oleh Geekfam, mengingat dari Onyx mereka selalu coba untuk secure ke area Digi, dan bahkan Digi ini coba untuk terus dimasukin ke bagian lane abstrak yang mereka miliki, Lim Kocul. Iya, dan kali ini Kadita menurut aku memang pilihan yang paling tepat sih. Ketika aku tadi melihat Yves yang keluar gitu kan di pick kedua, menurut aku Kadita memang enak banget. Dan kali ini kita melihat dulu head to headnya ya. Dari average damage-nya, gold per menitnya sebenarnya nggak berbeda terlalu jauh ya. Karena 700 berbanding 643, walaupun memang dari peringkatnya sedikit terasa. Tapi kill participation ini nih, waduh emang nggak bisa dipungkiri lagi kalau Kairi memang tim perang banget ya. Ini benar-benar perang banget sih. Bisa kita lihat di game pertama aja dia ada satu kali ter-shutdown loh. Bahkan dia juga eksekutor yang bagus, karena ketika ada hero yang udah bisa dibilang bisa di end, dia di posisi yang jauh pun follow up-nya cepet banget, sat banget Pak Pulung. Yep. Karena dengan beberapa hero yang dia gunakan juga dari Kairi dari match-match sebelumnya kan terlihat. Balmon, Akai, yang memang hero-hero membutuhkan satu support damage lagi dari hero lain, kecuali dari Balmon. Balmon bisa aja solo dengan ada counternya, dengan passive-nya, tapi Akai dia sering banget menggunakan hero tersebut. Dan kita tahu Akai untuk dengan heavy spin-nya, dengan tidak ada follow up damage yang begitu berarti, itu hanya akan menjadi panda yang muter-muter yang tidak ada artinya jadinya. Panda liar ya. Panda. Panda liar Pak, betul. Panda liar, aku mau babu, katanya begitu dong. Iya. Bener lagi. Tapi nih yang menarik ya dari Geek sendiri nih. Bakal ditaruh mana ini Kadita nih?
bakal taruh roamer kah atau taruh di mid lane kah? Mid lane Seharusnya sih Roamer sih harusnya. kalau menurut. Harusnya di roamer benar. Antara Baloi sama Elzora sih untuk Kaditanya ya. Tapi kita akan lihat tentunya akan mau dibawa kemana. Tapi balik lagi nih Pakito juga possible banget digunakan oleh Kairi loh. Sini masih flex positioning. So kalau memang nantinya Pakito di red jungler berarti mereka belum punya roamer dan juga EXP lane yang tangguh. Kita akan lihat seperti apa pilihan dari Onyx Esports. Tapi fokus kita mengarah Geek. Ini udah ada Iritel Waduh. sebagai god lane yang nantinya akan digunakan oleh Renesmee dari Geek Fam di game yang kedua. Yep. Dan Geek masih punya, menurut gue ya, ini masih punya kesempatan untuk bisa mengamankan. Masih bisa mendapatkan entah itu satu jungler ataupun satu roamer lagi. Dengan adanya lagi hadirnya Jana Kitty membuat Geek Fam sangat kuat di early antisipasinya. Kami harus memahami rotasi mereka. Tapi barusan, gue mungkin melihat bisa aja Balmond pun hadir di dalam tubuh dari Geek Fam itu sendiri. Tapi ternyata langsung ada Geek Fam, ada Matilda. Oke, dua-duanya diambil. Ada Matilda di mana Matilda akan menjadi satu sosok Basarnas di sini ya. Bener-bener, ini Basarnas. bagus banget sih. Mereka tahu frontlinernya udah ada dua, udah ada Balmond dan udah ada Pakito. Matilda pun sebenarnya bisa juga jadi frontliner walaupun memang nggak bisa lama-lama juga tahan di depan. Yang mereka butuhkan adalah escape. Mereka butuh escape dan Matilda adalah solusinya. Yes, Bisa dia- banget nempel Beatrix nantinya atau ketika Balmond out position itu bisa banget untuk diselamatin. Tugas Matilda sih jadi tim SAR nggak sih? Search and rescue siapapun yang butuh pertolongan dengan escape mekanisme yang ia miliki. Tapi lihat Cecilian kini kembali diamankan. Ini yang mengukuhkan juga posisi dari Kadita akan digunakan oleh Baloyski di game kita yang kedua kali ini Pak Pulung. Bentar dulu. 4 magical damage ada di tubuh dari Geek Fam. Ya, ini aku pernah bahas ini beberapa kali waktu di MDL kan, karena magic damage yang terlalu banyak itu susah banget sebenarnya nantinya untuk catch up ketika masuk di mid game. Oke. Karena satu item defense mungkin Radiant, mungkin Athena itu bisa nahan damage dari 4 player menurut aku nggak worth. Oke, dan sepertinya suara dari MPL Arena sudah mulai meningkat. Tapi kita mau dengar dulu suara MPL Arena. Oke, berarti biasa. Land of Down sudah siap untuk langsung memberikan pertempuran bagi kita semua antara Onyx Esports melawan Geek Fam yang pastinya di game kedua kali ini masih ada chance yang sangat besar untuk Geek Fam bisa menyamakan kedudukan atau Onyx yang akan mengambil poin 2 penuh tanpa balas. Benar banget ya, mengukuhkan eksistensi mereka di setiap kali pertemuan antara Geek Fam dan juga Onyx. Mereka selalu menang tentunya, tapi Geek pasti akan mematahkan dominasi tersebut. Dengan adanya game yang kedua, mereka pasti cukup percaya diri pastinya untuk bisa menyamakan kedudukan. Dan ini dia, kita bisa lihat pada kita dari Jana Kitty, Geek Fam, Jungler sudah mulai digangguin oleh Samot yang bahkan udah mulai 1v1 situation, tapi lihat masih bisa di-secure dari sisi purple buff yang ia miliki. Dan bahkan Samot juga nggak mau terlalu overcommit setelah mengganggu. Dia prefer untuk mundur lagi ke area belakang. Sangin Claw sempat dikeluarkan tapi tidak mengenai sasaran yang ia inginkan. Karena dari sebelumnya kita juga membaca juga Keys to Victory. Ya, Hindari Julian yang dimiliki oleh Jana Kitty. Benar, Karena untuk kali ini Juliannya berhasil didapatkan, lepas dari penjagaan, lepas dari pengawalan. Elzura di area mid menghilangkan satu wave minion lagi, stacknya juga akan bertambah. Harus pergi atau dia akan menambahkan sedikit demi sedikit atau menunggu full mananya bertambah dengan regen yang dia miliki. Iya, ini udah hero power semua sih sebenarnya. Iritel juga salah satu hero power dari Renesmee. Yap. Jana Kitty dengan Juliannya, menurut aku ini bakal game yang seru banget sih. Harusnya Yap. dengan power pick yang memang sudah dimiliki oleh masing-masing player Julian. Di tangan Jana Kitty akan seperti apa nanti hasilnya. Tapi Elzura again and again dengan satu penggunaan Cecilian. Akan kita lihat seperti apa positioning yang dia miliki di game yang pertama dan game kedua akan tetap konsisten dengan bagusnya. Atau di game kedua akan ada hal yang berbeda. we never know. Kita akan lihat bagaimana eksekusi dan juga visualisasinya karena sejauh mata memandang masih belum ada first blood yang tercipta antar kedua belah pihak. Di mana kedua belah jungler lagi-lagi seperti game yang pertama masih sama-sama diberikan space untuk melalang buana, mengambil possibility jungle yang bisa ia ambil walaupun terlihat ada satu pertikaian yang terjadi. Baloyski harus ditewaskan dengan damage yang diberikan. Satu buah kotak kematian menghentikan nyawa dari seorang Baloyski. Tapi beberapa hero Geek Fam masih bisa mundur ke belakang. Tidak adanya keberanian dari Geek Fam untuk masuk lebih dalam ke area objektif Turtle. Ini membuat Turtle kembali coba untuk di-secure oleh Onyx Esports di menit kita yang kedua kali ini.
Kairi menggunakan Balmon. Balmon adalah salah satu hero yang memang untuk melakukan farmingan akan sangat cepat sekali. Tapi Jana Kitty masih sempat untuk melakukan farmingan lagi karena purple buff. Dia pergi dari tersebut tapi Samohati akan maju ke bagian depan. Dan Soul Flute-nya hampir saja bisa menghilangkan Jana Kitty. Yes, masih bisa mundur ke belakang dan ini kalau kita bisa lihat juga dari emblem dari kedua belah tim ya, Lim Kocil di menit yang kedua kali ini. Iya, dan kalau kita lihat dari jungle-nya ya, Kairi dengan battle spell cooldown dan damage to monster, pastinya untuk segi farming jungle-nya akan lebih cepat. Karena kalau kita lihat dari match up-nya, Jana Kitty menggunakan dari Mystery Shop, pastinya Emblem Mage itu benar-benar akan sedikit lama lah ya dari segi junglernya. Ya benar banget, ini yang sedikit lama, so dia coba untuk hold dulu dan gak boleh terlalu barbarly bisa dibilang ya, coba untuk main aman aja terlebih dahulu, apalagi ini masih cukup menit early juga, masih belum ada item yang cukup mumpuni. Sejauh ini dari kedua bawah god lane juga masih terbilang independent god lane, masih belum ada inisiasi dan babysitting walaupun Samot sudah mulai menghampiri cewek di area bawah. Yep. Udah ada setup posisi yang dilakukan, tapi seperti itu kali ini kita lihat rock wave-nya. Samohati masih selamat, masih bisa pergi. Dan mereka gagal untuk bisa mendapatkan salah satu romer yang dimiliki oleh Onyx Esports. Tapi untuk kali ini mereka mundur kembali, mereka setup ulang lagi, mereka cari celah lagi dari Onyx Esports untuk bisa dihantam balik. Bin satu jantung ya tadi ya. Dari si Samotnya coba untuk ngecek area rumputan, ada Paloyski yang hampir saja menewaskan. Tapi masih bisa mundur dengan ada guiding win-nya. Tapi kita akan lihat tentunya sejauh ini Geekfam masih belum dapetin pertukaran yang mereka inginkan. Walaupun di area bawah Luke udah mulai coba untuk dipotong. Bahkan dia masih bisa mundur ke area belakang walaupun sudah sempat mendapatkan damage yang signifikan dari Kairi dan juga Boots. Tapi dia masih bisa mundur. Dan kini masih belum ada pertikaian kembali. Turtle yang kedua sudah mulai hadir, disambut hangat oleh Kairi. Ditarik ke daerah teritorial. Luke sudah mulai dapat informasi. Dia coba untuk panggil kawanannya tapi terlihat dari sisi Jana Kitty cukup jauh posisinya dan satu hero diberikan punishment dengan cukup cepat. Which is Elzura yang gak bisa bertahan, ini membuat Geekfam harus menelan field disadvantage 40. Oke, dan di area mid sepertinya mereka kehilangan dari sisi defensifnya. Entah kenapa mendadak langsung kosong seperti itu. Ada pergerakan juga di area yang berbeda. Ada satu player yang berhasil langsung diamankan dan sekarang Reload Man Flash langsung dikeluarkan begitu saja. Rinesmi berhasil kabur dari tersebut tapi dia pun harus mempop up. Ada pun satu sprint yang dia miliki dan sekarang orange buff-nya ada terjadi pertempuran harusnya antara Kairi dan juga Jana Kitty. Namun untuk kali ini Kairi seorang diri dengan adanya dua player yang mendadak ada di area tersebut. Lethal control langsung dihasilkan tapi tiga player mendadak langsung berkumpul bersama-sama Onyx Esports. Bisa menghajar balik pemain dari Geekfam dan kehilangan dari orange buff-nya. Paloyski kini udah mulai coba menampakkan batang hidungnya mengarahkan CW tapi CW masih bisa bertahan. Di Gorgeck dengan ada satu wave ke Rockwave. Masih bisa dihindari tapi itu hanya Rockwave untuk melarikan diri. Samot datang untuk memberikan bala bantuan, coba untuk mulai dihentikan dan gak mau terlalu overcommit nampaknya dari Samohati. Dia milih untuk mundur ke arah belakang tapi Lim Kocil kita bisa lihat perbandingan dari EXP lane, dari EXP-nya kedua belah jungler ini cukup signifikan karena berbeda 2 level bahkan. Bener banget, karena pressure dari teman-teman Onyx juga nggak pernah berhenti. Bahkan sekarang, purple buff-nya juga langsung diinvasi. Dengan ada battle spell cooldown, retribution-nya bisa diamankan lagi sama Lagi Kairi. dan lagi lethal counter menjadi kunci dari pusat masalah yang dimiliki oleh Geekfam kali ini. Astaga, udah jadi BOD pastinya ya dari Beatrix-nya cewek. Damage-nya udah tidak main-main lagi. Mengingat ini masih menit ke-6. Jadi item-item defense yang dimiliki sama Geekfam itu belum ada. Namun mid lane. Weh, itu Elzuranya untungnya masih bisa selamat loh. Tadi coba lihat. Kairinya pelan tapi pasti mulai maju ke bagian depan. Dan juga ingin mendapatkan langsung karena satu poin kill. Tapi cewek dengan mode Weskernya udah siap di bagian belakang. Lu harus bersiap-siap dengan ada satu Weskernya udah langsung ditembakkan. Tapi gak kena karena siapapun. Dan untuk kali ini ada Chen yang udah di-enhance. Dikeluarkan kembali. Kairi masih bisa kabur dari area tersebut. Tapi lu lompat dengan satu paling tarmunnya kena karena 2 orang. Tapi mereka masih terlalu kuat dan dia pun harus mundur kembali. Mengurungkan niatnya dan Turtle terbuka dengan begitu bebasnya. Turtle lagi-lagi terbuka untuk anak-anak Onyx Esports dan bahkan layaknya game yang pertama di mana Turtle jatuh ke tangan Geekfam tapi kini Onyx Esports yang menguasai teritorial Turtle hingga dengan Turtle yang ketiga. Satu hero diberikan punishment, Paloyski nggak bisa bertahan dan bahkan dia harus terpick off untuk kali kedua. Sejauh ini dari Onyx Esports sudah mulai dapetin dan bahkan membaca pola permainan yang mau dibawa oleh Geekfam di menit ke-7 karena
Dari menit ke-7, Geekfam bahkan kesulitan untuk bisa menciptakan satu point kill. Boots menjadi korban bulan-bulanan, tapi dia masih bisa flick out ke arah belakang. Wave minion sudah mulai masuk, tapi lihat Boots gak bisa bertahan. Kairi coba untuk memberikan bawah bantuan dan Boots harus tewas di tangan anak-anak Geekfam. Ditambah lagi dengan satu objektif Tara, tapi di area mid lane-nya kita kehilangan fokus tentunya di mana. Kekosongan terjadi di area mid lane, 2 inner dan 1 center turret hilang dari Geekfam di menit kita yang ke-7 kali ini. Yap. Ini dari Purple Buff sendiri coba. Yang ngejagain itu bukan rekan-rekan dari Geekfam. Tapi yang ngejagain adalah player dari Onyx. Padahal Purple Buff-nya Geek loh. Benar-benar, dan ini objektif play yang gila banget sih dari Onyx. Dia nuker satu outer turret dengan 2 inner turret. Itu menurut aku benar-benar gila banget tradingnya. High risk banget sebenarnya untuk Geekfam. Dan ya kalau kita lihat pressure-nya benar-benar gak kendor sih. Semua lane benar-benar di-press dan ya Boots yang akhirnya menjaga lane yang paling jauh. Oke, ada lagi satu konsel seperti itu langsung dikeluarkan. Terdengar barusan. Dan Pakito berhasil dihilangkan dengan cukup cepat. Burst-nya gak kuat lagi. Tapi di area yang berbeda. Dan satu inner turret berhasil langsung dihancurkan dan juga shot-nya langsung dipukul dengan lethal counter. Tapi sepertinya tidak kena, dikejar lagi. Ada Cyclone Seed yang siap langsung memberikan damage ke arah dari Jana Kitty, yang dimana di depan Jana Kitty udah ada 2 orang yang siap untuk langsung memberikan aksi pembegalan. Tapi San dengan flickernya berhasil kabur dari tersebut. Namun kali ini Voloisky menjadi satu eksekutor dan bisa mendapatkan pula ke arah San tersebut. Tapi Kairi menjadi satu mata-mata di bagian depan dan juga memberikan informasi terhadap cewek di mana Renner apatinya connect. Wow, itu benar-benar on point banget dan bahkan langsung menumbangkan satu hero dari Geekfam. Mereka harus kehilangan beberapa hero-nya. Di menit yang ke-8, Tarlo sudah berubah menjadi Lord yang pertama. Belum ada observasi yang diutus karena Geekfam gak mau mengambil resiko ini membuat Lord bahkan jatuh secara cuma-cuma ke tangan Onyx Esports. Kita akan lihat bagaimana penanganan dari Geekfam. Namun sebelumnya kita akan bahas juga dari segi item di menit kita yang 9 kali ini, Lim Coach. Wow, Julian dengan 2 penetration ya pastinya mengerikan banget dari damage outputnya. Tapi mengingat banyaknya magical damage dari teman-teman Geekfam yang membuat akhirnya Talkboot semua. Jadi otomatis magic damage dari Geekfam itu akan kepotong pastinya. Dan ya kalau kita melihat juga nih dari Beatrix-nya cewek ini udah sakit banget pastinya. Bahkan full hammernya dibikin 2 biji Pak sama dia. 2 biji. Benar-benar akan menjadi hal yang sangat unik sekali. Tapi Boots berhasil mundur. Boots berhasil memancing 2 player ini. Berhasil untuk mendapatkan perhatian yang langsung aja kali ini diberikan secara penuh. Namun di area yang lain, Lordnya udah mulai masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Geek. Walaupun kali ini dari Lordnya langsung melihat sempat, hanya saja Rinesmi harus menghilang untuk kedua kalinya. Yes, kita lihat di mana dari anak-anak Onyx Esports enggan untuk pulang. Mereka masih mau lebih dan bahkan lagi-lagi berikan punishment karya Elzura. Elzura sumbang menyisakan loop Voloisky dan juga seorang Jana Kitty. Kita bisa lihat juga di mana Wave Minion sudah mulai masuk ke area mid lane. Samot maju ke depan. Look, coba untuk mulai bertahan. Jana Kitty coba untuk join the fight. Tapi lagi-lagi Onyx Esports masih ingin mengukuhkan posisinya di area high ground defense. Yang mereka lagi Geekfam. Renesme sudah mulai kembali bangkit. Ditambah lagi Voloisky berada di area sampingnya. Wave Minion coba untuk mulai mundur ke belakang dan Onyx Esports belum mau terlalu overcommit. Mereka tidak mau greedy dan Renners apati. Sudah mulai menyakiti tubuh dari seorang Renesme ini membuat dari Geekfam harus bisa mengantisipasi gerak-gerik yang mau dibawa oleh anak-anak Onyx Esports yang masih berikan pressure tentunya ke arah Geekfam di menit kita yang 10 kali ini, Pak Pulung. Yap, ini dia mungkin akan menjadi last fight, tapi kita lihat aja Epic Crossbow belum terlihat karena dari Renesmi-nya masih menyimpan langsung ke arah ultimate yang dia miliki. Tapi pemain Onyx, mereka mundur dulu, mereka akan setup ulang lagi. Mereka akan menginvasi seluruh monster jungle yang ada yang dimiliki oleh Geekfam hingga Geekfam hanya akan bisa mendapatkan gold tambahan dari minion saja. Tapi ini awal ya klaim Kotel tentunya winning condition ya, karena sejauh ini kan Geekfam masih bisa bertahan dan bahkan masih bisa ngedefense ya. Winning condition yang baik bisa dibilang untuk Geekfam di menit selanjutnya itu seperti apa sih, Lim Kocul? Sebenarnya dapetin cewek sih itu menjadi salah satu solusi ya untuk Geekfam, karena kalau kita lihat damage dealernya memang ya dari Suns juga udah mulai sakit, apalagi mengingat dari goldnya ini lebih unggul gitu kan. Boots juga sakit, semuanya bisa dibilang lebih unggul, tapi damage dealer utamanya memang adalah di cewek, sehingga ketika cewek bisa di take down mungkin aja gamenya bisa dibalikin lagi. Oke, kita lihat aja. Cewek akan menjadi kunci seperti ya. 4-0-0 Weapon Master dia bawa. Ini akan membuat dirinya akan semakin cukup tebal lagi ya. Dengan item-item attack yang dia bawa, ini pastinya akan berpengaruh lagi dengan defensif yang dia miliki. Akan jauh lebih pede lagi. Tapi dengan adanya 4 magical damage, tetap cewek harus respect. Cewek dengan positioningnya juga harus
dipilih dengan sangat-sangat baik, tapi Weskarnya dari tadi menjadi eksekutor yang sangat luar biasa. Ya, ini udah perbedaan goldnya udah cukup timpang banget, dimana dari anak-anak Geek Fam juga harus mulai mengejar ketertinggalan tersebut. Terlihat dari leveling juga udah dilihat Kairi udah level maksimal, tapi Jana kita di sini masih level 12. Bahkan kita bisa lihat Jana kita lagi-lagi diberikan punishment. Dia coba untuk play menghindari serangannya diberikan, tapi dia melewati posisi yang salah sehingga Unstoppable berhasil terapkan seorang cewek yang dibahas dari tadi langsung dipatahkan karena cewek menolak untuk di pick off, menolak untuk di shutdown, dan Valoisky pun coba untuk mulai mundur ke arah belakang tapi dijegat. San masih bisa menghindari serangan yang diberikan dari Luke dan juga Renesmee. Renesmee dan juga Luke untuk mundur ke arah belakang. 3 hero tersisa. Ini bahaya bagi anak-anak Geek Fam karena Onyx Esports mereka coba untuk memasakkan cerdas maju ke arah depan. Renesmee terima blast tapi dia masih bisa mundur dan bahkan melakukan regenerasi SP 40. Oke, dan Luke berhasil untuk memancing dengan ada tadi level counter tapi nggak kena karena siapapun. Sanguine Claw, Bad Impact belum begitu terasa tapi Lore udah mulai hadir dan juga kali ini pemain dari Onyx Esports mereka semua udah mulai berkumpul untuk bisa langsung mendapatkan kemenangan di game yang kedua. Tapi Julian Jana kini gak kuat lagi menampaknya dan langsung dikeluarkan. Luke harus mundur kembali. Ada lethal counter yang langsung aja ngagep mereka harus satu area tapi untuk kali ini ceweknya berhasil langsung diamankan. Bad Impact menjadi satu icon dan menjadi mimpi buruk karena Samoate masih bisa pergi lagi. Akankah ini menjadi sebuah mimpi buruk yang bisa dilakukan oleh Geek Fam. Namun kali ini Onyx Esports harus mundur lagi dan Geek Fam mereka masih bisa mempertahankan ke arah base-nya. Definisi menolak untuk kalah ini. Gak mau kalah. Iya, dan akhirnya cewek yang menjadi kunci berhasil ditumbangkan tadi dengan Sanguine Claw yang bagus banget dari Elzura dan follow up damage dari Valoisky. Sementara kalau kita lihat nih item dari Valoisky sendiri, Clock of Destiny dan Divine Glaive. Penetrasi yang dibutuhkan sudah cukup, otomatis burst damage yang dibutuhkan kali ini. Dan kalau misalkan kita melihat dari replaynya juga, kita melihat di mana posisi yang cukup open sebenarnya dari cewek sendiri sehingga terkena dari Sanguine Claw dan follow up damage-nya dengan adanya conceal dari Valoisky yang membuat dia nggak terlihat dan bisa nge-flank bagian belakang dan cewek tumbang akhirnya bisa ke defense. Ini bisa dibilang tadi Onyx Esports juga percaya diri banget dengan Lord yang mereka bawa. Mereka juga udah nge-lead positioning-nya, nge-lead dari ski goals-nya. Ditambah lagi wave ini juga menurut mereka udah on point. Itu yang membuat dari mereka percaya diri untuk bisa nge-end dan memecahkan high ground yang mereka lagi Geek Fam. Tapi ternyata pola permainannya dipatahkan dengan adanya defense mechanism yang terbaik yang diimplementasikan oleh Geek Fam di menit-menit krusial tadi. Tapi lihat Renesmee coba untuk diberikan punishment tapi dia masih bisa mundur ke belakang dan coba untuk dihajar balik oleh Onyx Esports yang coba untuk berhasil melibat habis kemenangan